Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ausra Arkananta dari kelas 12-8 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi limit matematika tingkat lanjut kelas 12 kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas contoh-contoh soal dari limit, kita perlu memahami apa sih itu limit. Nah, limit itu suatu fungsi dapat dikatakan memiliki limit jika nilai limit kirinya sama dengan limit kanan, atau dapat ditulis sebagai berikut. Limit fx dengan x menuju a bernilai negatif akan sama nilainya dengan limit fx ketika x mendekati a bernilai positif. Dalam menyelesaikan soal limit, ada dua cara. Yang pertama substitusi, dan yang kedua ada pemfaktoran. Pada limit fungsi aljabar, terdapat limit dengan nilai x mendekati tak hingga dengan bentuknya sebagai berikut. Terdapat tiga cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, ketika nilai variabel pada x pembilang lebih besar daripada x penyebut, maka nilainya adalah tak hingga. Namun, ketika nilai x pada pembilang pangkatnya lebih atau pangkatnya sama dengan yang ada di penyebut, maka kita tinggal membagi koefisien dari kedua pembilang dan penyebut. Dan yang terakhir, ketika nilai dari pangkat x pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka nilai limit tak hingganya adalah 0. Selanjutnya juga ada bentuk akar. Ketika kita menemui bentuk akar seperti ini, dapat kita selesaikan limitnya dengan cara B dikurangi Q dibagi 2 dikali A, dengan syarat A dan P nilainya harus sama. Kita langsung masuk ke contoh soal limit fungsi aljabar. Yang pertama, kita diberikan limit x mendekati 2 dengan x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1. Kalau kita perhatikan teman-teman, x-nya kan sama dengan 2. Kalau kita masukin ke penyebut, 2 dikurang 1 kan hasilnya 1. Berarti dia termasuk limit tentu, karena penyebutnya tidak menghasilkan 0. Maka dapat kita selesaikan dengan cara substitusi. Dengan cara substitusi, kita dapat menyelesaikan limit ini. X kuadrat min 3x plus 2 ini dapat kita pecah menjadi x min 1 dan x min 2 ya, ini maksudnya. Ini min 2, bukan plus 2, per x min 1. Ini karena x min 1 nya sama, langsung kita coret, menyisakan x min 2. Kita langsung ganti x sama dengan 2, kita kurangi lagi dengan 2, hasilnya sama dengan 0. Lanjut ke contoh soal selanjutnya, kita mendapatkan bentuk pecahan. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan penyebut. Dapat kita ketahui bahwa x kuadrat min 4 ini akarnya adalah x min 2 dan x plus 2. Maka untuk menyamakan penyebutnya kita tinggal gunakan ini, karena salah satu atau pecahan lainnya udah bernilai x min 2 sama. Nah, kita tulis ulang, lalu kita samakan penyebutnya. Dalam menyamakan penyebut juga harus memperhatikan pembilang ya teman-teman. Lalu kita operasikan. 2 dikali x itu adalah 2x, 2 dikali plus 2 itu hasilnya 4, dikurang 8 dari pecahan yang kedua. 2x ditambah 4 dikurang 8. 4 dikurang 8 hasilnya adalah min 4. 2x min 4 ini dapat kita modifikasi menjadi 2 dikali dalam kurung x min 2. Min 2 nya sudah sama, x min 2 antara pembilang dan penyebut, berarti tinggal kita
sederhanakan. Sehingga ia hanya menyisakan, langsung saja, menyisakan 2 per X plus 2. X nya adalah 2, berarti 2 ditambah 2. Ini kan 2 per 4, tapi dapat kita sederhanakan langsung menjadi 1 per 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh limit fungsi aljabar saat X menuju tak hingga atau infinity. Nah, bentuk ini sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Jadi kita hanya perlu menentukan berapa sih nilai dari variabel X pangkat tertingginya. Kalau ini udah jelas pasti pangkat 3 kan. Nah, yang atasnya ini, kalau kita kalikan sebanyak 3 kali sesuai pangkatnya, dia bakal menghasilkan min 8X pangkat 3. Karena X pangkat 3 dan X pangkat 3 nya sama, bisa langsung kita kerjakan dengan membagi kedua koefisiennya pada pembilang dan penyebut. Maka hasilnya dapat kita ketahui sama dengan min 4. Nah, bagaimana jika bentuknya akar seperti ini? Tadi syarat dari rumus B min Q per 2 akar A adalah kita harus samain antara akar sebelah kiri dan akar sebelah kanan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengkuadratkan kedua sisinya. Maksudnya mengkuadratkan sisi keduanya, yang ini yang kanan. Ini harus kita ubah menjadi min agar ketika dikali dengan tanda di luar, dia kembali lagi ke awal. Dikuadratkan mendapatkan hasil 64X kuadrat min 16BX ditambah B kuadrat, maka dapat langsung kita gunakan rumus B min Q per 2A, 2 akar A. B-nya kan adalah A dikurangi Q min 16B jadinya plus 16B per 2 dikali akar A. A dan P nya kan 64, akar 64 kan 8, berarti 2 dikali 8 sama dengan 3 per 2, nilai dari limitnya yang sudah diketahui. Ini bisa kita sederhanakan menyisakan A ditambah 16B sama dengan 24. Nah, di soal kan diketahui kalau A dan B-nya itu bulat positif, berarti nggak mungkin B-nya itu lebih dari 1. Kenapa? Karena kalau B-nya 2 lebih dong 32, berarti A-nya harus negatif tuh biar hasilnya 24. Itu tidak memenuhi soal, maka B sudah pasti 1. Kalau B sama dengan 1, berapa A-nya? Kalau kita masukin B-nya 1, A sama dengan 24 dikurang 16, berarti nilai dari A-nya sama dengan 8. Dapat langsung kita masukkan ke sini. A-nya ada 8 dan B-nya 1. Hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya kita masuk ke limit trigonometri. Nah, limit trigonometri ini memiliki 3 pendekatan nilai, yakni X mendekati A dengan A sebagai perumpamaan suatu angka, X mendekati tak hingga, dan X mendekati 0. Terdapat 8 bentuk umum dari limit trigonometri, yang kalau kita perhatikan hanya terdiri dari sin, konstanta, dan tan. Selanjutnya ada beberapa sudut rangkap dan rumus-rumus trigonometri yang dapat kita gunakan untuk mempermudah menyelesaikan soal limit trigonometri. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama ada 4x min 10 sin x min 5 x kuadrat min 25. X-nya kan nilai dari limitnya adalah 5. 5 kalau langsung kita masukin, tentu bakal menghasilkan penyebutnya sama dengan 0 atau bentuk tak tentu. Berarti kita harus modifikasi supaya nilai penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, nilai dari x kuadrat min 25 ini kan sama saja seperti
X plus 5 dan X min 5. X min 5. Di sini ada sin X min 5 dan X min 5. Langsung saja berarti kita operasikan yang sisanya. Dengan X sama dengan 5. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20 dikurangi 10 per X. 5 tambah 5, 10. 20 dikurang 10 itu 10. 10 per 10 itu hasilnya 1. Selanjutnya contoh limit trigonometri saat X menuju tak hingga. Kita diketahui pada soalnya kosekan dan kotangan dengan nilai limit pendekatannya X mendekati tak hingga. Nah teman-teman, dalam menyelesaikan soal seperti ini kita perlu membuat permisalan. Jadi kita misalkan 1 per X ini itu sama dengan M. Jadi 1 per X itu kayak inverse dari M. Karena X-nya mendekati tak hingga, maka M-nya jadi mendekati 0. Yang awalnya kosekan 1 per X jadi kosekan M. Yang awalnya kotangan 1 per X jadi kotangan M. Dengan nilai pendekatan M-nya sama dengan 0. Kosekan itu adalah 1 per sin M. Dan kotangan karena kebalikan dari tan jadi cos per sin. Kita satukan kedua ruas. Karena ini masih ada 1 min cos, dia masih bentuk penjumlahan atau pengurangan, kita buat ke bentuk kali dengan mengalihkan sekawannya. Yang ini min, ini jadi plus. Kita kalikan mendapatkan hasil 1 dikurang cos kuadrat M per sin M dikali 1 tambah cos M. 1 min cos kuadrat M itu kalau kita ingat rumus identitas trigonometri, ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu hasilnya 1. Berarti kalau dia min cos 1 dikurang cos kuadrat M menghasilkan atau sama dengan nilainya sin kuadrat M. Nah, sudah bisa kita pecah sin kuadrat M ini jadi sin M, sin M. Berarti ini sisanya tinggal 1 pangkat 1 tinggal sin M. M-nya kan 0, berarti sin 0. Sin 0 itu hasilnya adalah 0. Dan 1 ditambah cos 0, 1 tambah 10 kan 2, tapi karena bilangnya 0, hasilnya tetap 0. Begitu teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran ini dan perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.